Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Yosi Wahyu Indrawan, SEMM, selaku dosen pengampu ekonomi mikro dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang atau mempresentasikan tentang teori perusahaan dan organisasi, biaya produksi, biaya eksplisit, implisit, dan profitabilitas. Sebelumnya, Perkenalkan nama saya Anissa Valenia Safitri Sadono dengan NIM 2210105216. Kita akan membahas pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi menurut Henry Shimamura adalah kas atau nilai yang dikorbankan untuk barang atau jasa dengan harapan memberi manfaat saat ini atau mendatang untuk organisasi. Dikutip dari E-Modul, Prakarya dan Kewirausahaan SMA, kelas 10 2020. Secara sederhana, biaya produksi adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Biaya ini mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai barang siap dijual ke konsumen atau pasar. Jenis-jenis biaya produksi, yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Keberadaannya tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah atau aktivitas produksi pada tingkat tertentu. Yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang besarannya berubah-ubah tergantung pada volume kegiatan. Jika volume kegiatan mengalami peningkatan, maka biaya variabel akan naik. Begitu juga sebaliknya. Contoh, bahan baku dan periklanan dan perusahaan. Yang ketiga, yaitu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau mix atau semi variable cost merupakan pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap maupun variabel di dalamnya. Biaya ini akan mengalami perubahan tetapi besarnya tidak selalu sebanding. Contoh, biaya listrik, air, dan telepon. Yang keempat ada biaya langsung. Biaya langsung atau direct cost merupakan biaya yang dikeluarkan saat ada kebutuhan. Wajib dan harus dipenuhi saat itu juga. Biaya tersebut berkaitan langsung dalam memproduksi satuan output, seperti biaya bahan baku atau tenaga kerja. Yang kelima ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya overhead pabrik atau dikeluarkan karena berkaitan dengan proses produksi secara keseluruhan, bukan tiap satuan output. Contohnya biaya asuransi dan sewa motor. Yang keenam itu ada biaya investasi. Biaya investasi atau investment cost merupakan modal awal yang dikeluarkan untuk memulai sebuah usaha, contohnya biaya lahan hingga pembelian mesin. Yang ketujuh ada biaya operasional. Biaya operasional atau operational cost merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses operasi atau produksi berlangsung. Contohnya gaji operator. Yang ke-8 ada biaya perawatan. Biaya perawatan atau maintenance cost merupakan biaya yang digunakan untuk merawat semua alat yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya, yaitu perawatan gedung, kendaraan, peralatan, dan lainnya. Yang ke-9 ada biaya total. Biaya total atau total cost merupakan keseluruhan biaya untuk memproduksi output. Sifatnya menyeluruh meliputi biaya tetap, semi variabel maupun variabel. Contohnya biaya produksi, yaitu ada bahan baku, biaya pemasaran, dan administrasi. Yang ke-10 ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau raw material cost merupakan biaya yang digunakan untuk bahan yang mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contohnya tembakau untuk perusahaan rokok dan kayu. Bagi perusahaan mebel, biaya yang ke-11 ada biaya tenaga produksi. Biaya tenaga produksi merupakan biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau dihubungkan dengan barang jadi. Contohnya, tukang kayu pada perusahaan mebel dan tukang pelinting rokok dalam pabrik rokok. Yang terakhir yaitu adalah biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, contohnya bahan pembantu seperti perlengkapan pabrik dan juga tenaga kerja.
tidak langsung seperti mandor, listrik, air, telepon, dan perbaikan pemeliharaan. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas biaya eksplisit dan implisit. Kita masuk ke pengertiannya teman-teman. Yang pertama itu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bisnis dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi. Biaya ini disebut juga sebagai biaya nyata dan berhubungan langsung dengan berbagai pengeluaran yang muncul dalam proses produksi. Biaya eksplisit dapat menentukan nilai laba rugi sehingga berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Beberapa contoh dari biaya eksplisit adalah biaya tenaga kerja, persediaan sewa, utilitas, hipotek, produksi, serta mesin produksi perusahaan. Kita lanjut ke pengertian implisit. Biaya implisit atau implicit cost adalah biaya atau pengeluaran tidak terduga yang tidak tercatat dalam catatan keuangan atau kas perusahaan. Biaya ini disebut juga sebagai biaya yang tak terlihat karena tidak dikeluarkan dalam bentuk kas, di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau bentuk transaksi lainnya. Selain itu, biaya ini juga dapat berupa biaya peluang yang dimanfaatkan dalam sumber daya internal suatu perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Berikut ini adalah penjelasan lanjut tentang beberapa contoh dari biaya eksplisit. Yaitu ada gaji karyawan yang pertama. Gaji atau upah karyawan yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan merupakan salah satu contoh biaya eksplisit karena berikut ini adalah penjelasan lanjut tentang beberapa contoh dari biaya eksplisit. Yang pertama itu ada gaji karyawan. Gaji atau upah karyawan yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan merupakan salah satu contoh biaya eksplisit karena selalu tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang kedua itu ada biaya alokasi. Contoh lain dari biaya eksplisit adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk biaya alokasi seperti sewa gedung, renovasi pembelian alat, atau membangun gudang atau pabrik. Yang ketiga itu ada biaya produksi, pengeluaran yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Contohnya seperti pembelian bahan baku, produksi, pembelian material tambahan, pembelian alat, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada biaya pemasaran. Untuk memasarkan produk yang telah jadi, perusahaan harus memasarkan kepada konsumen. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran dapat berupa pemasangan iklan, promosi secara digital, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berikut adalah penjelasan lanjut tentang beberapa contoh dari biaya implisit. Yang pertama itu ada penyusutan nilai aset. Apa sih penyusutan nilai aset? Kayak perusahaan memiliki berbagai aset yang digunakan pada proses produksi, seperti gedung dan alat-alat yang digunakan yang akan mengalami penyusutan nilai. Yang kedua itu ada pelatihan karyawan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan lain. Pelatihan ini dilakukan pada saat jam kerja sehingga karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya pada saat jam kerja. Hal ini tidak dapat diukur dengan uang sehingga merupakan contoh dari biaya implisit. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke perbedaan biaya eksplisit dan implisit teman-teman. Yang pertama itu ada bentuk. Biaya eksplisit berwujud materi, memiliki nilai yang bisa diukur dengan uang sehingga dapat diperhitungkan dengan jelas. Sementara biaya implisit tidak berwujud materi atau hanya berupa perkiraan sehingga lebih sulit untuk dikalkulasikan. Yang kedua itu ada sifatnya. Biaya eksplisit bersifat objektif karena menunjukkan nilai yang jelas berdasarkan catatan transaksi perusahaan. Sebaliknya, biaya implisit bersifat subjektif karena hanya berupa estimasi atau perkiraan. Yang ketiga itu ada kejadian. Biaya eksplisit terjadi secara aktual, di mana terjadi transaksi pembayaran. Sebaliknya, biaya implisit hanya berupa implikasi dari suatu kejadian, bukan suatu biaya yang benar-benar dikeluarkan karena proses pembayaran. Yang terakhir itu ada pencatatan dalam laporan keuangan. Perbedaan biaya
eksplisit dan implisit, selanjutnya ada proses pencatatan laporan keuangan. Biaya eksplisit wajib dicatat dan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, di sini masih sama. Kita akan membahas perbedaan biaya eksplisit dan implisit. Dampak terhadap laba atau keuntungan biaya eksplisit berdampak langsung terhadap laba bersih perusahaan yang nantinya akan jadi pengurang pendapatan dan membentuk laba dalam akuntansi. Sementara untuk biaya implisit, hal ini tidak memiliki dampak terhadap laba, namun hanya menunjukkan tingkat keuntungan ekonomi saja. Fungsi dari keduanya itu sangat berbeda. Kalau biaya eksplisit dan implisit adalah fungsi dan manfaatnya bagi bisnis. Biaya eksplisit dihitung untuk mengetahui laba bersih akuntansi yang diperoleh perusahaan serta mengukur beberapa efisien pihak manajemen mengatur arus kas keluar perusahaan. Sedangkan biaya implisit berfungsi untuk mengetahui nilai keuntungan ekonomi dari usaha. Tujuan adalah agar manajemen dapat mengevaluasi strategi bisnis dengan lebih baik serta potensi atau peluang biaya yang sesungguhnya. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke cara menghitung biaya eksplisit. Ini tuh ada tabel. Ya, ini ada tabel. Coffee yang mengeluarkan biaya pada bulan Mei 2022. Di sini aku bakal bacain. Yang pertama, di kolom pertama itu ada biaya sewa kios yaitu 5 juta. Yang kedua itu ada gaji karyawan 3 orang 7.500.000. Yang ketiga itu ada biaya utilitas internet, listrik, air yaitu ada 1.500.000. Yang keempat ada biaya bahan baku itu 10 juta. Yang kelima itu ada biaya transportasi 500.000. Yang keenam itu ada biaya pemasaran 1 juta dan biaya lain-lainnya 700.000. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita bakalan belajar tentang cara menghitung biaya eksplisit. Total biaya eksplisit yang Anda keluarkan untuk bisnis coffee shop Anda pada bulan Mei 2022 adalah, nah di sini tuh tinggal ditambahin, maksudnya dimasukin data-data yang tadi di kolom sebelumnya, itu dimasukin ke sini. Nah, kayak misalkan 5 juta, 7.500.000, 1.500.000, 10 juta, 500 ditambah lagi sama 1 juta, ditambah lagi 700. Nah, ini semua di total dan hasilnya 26.200.000 kayak gitu teman-teman. Misalnya penghasilan dari penjualan dalam bulan tersebut adalah 4.500.000, maka laba yang Anda dapatkan adalah, nah ini nih 45 juta misalkan ya, misalkan penjualannya bulan tersebut adalah 45 juta, ya kan? Nah ini dikurang sama hasil yang tadi. Nah totalnya jadi 18.800.000 kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah di sini ada cara menghitung biaya implisit. Nih contoh kasusnya untuk mengetahui penghitungan biaya implisit. Setelah 1 tahun membuka usaha bisnis, Anda semakin berkembang dan telah mencapai laba sebesar 30 juta. Nih ya, 30 juta teman-teman per bulan. Anda kemudian memutuskan untuk membuka cabang baru. Kebetulan Anda memiliki ruko pribadi dan memutuskan menggunakan ruko tersebut untuk membuka cabang baru. Nah, jika disewakan ruko ini dapat mendatangkan penghasilan 7 juta per bulan. Inilah yang disebut sebagai biaya implisit, di mana jika ingin menghitung nilai keuntungan ekonomi aktual dari usahanya dapat dilakukan dengan cara keuntungan ekonominya ini ya. Keuntungan ekonominya sebentar. Nih keuntungan ekonominya. Yang ini keuntungan ekonominya sama dengan laba dikurang sama biaya implisit. Nah, labanya kan per bulan 30 juta. Nah, biaya implisitnya itu
penghasilannya itu 7 juta. Nah, tinggal dikurang aja teman-teman. Dan hasilnya 30 juta dikurang 7 juta itu 23 juta. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Lanjut ke profitabilitas. Nah, pengertian profitabilitas sendiri itu merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya. 5. Teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis profitabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin, yang kedua ada net profit margin, yang ketiga ada operating profit margin, yang keempat ada return of investment gitu. Investment. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas return of asset ROA. Nah, pengertian dari return on asset sendiri yaitu suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Return on asset atau disebut ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rumus dari ROA sendiri itu laba usaha dibagi modal usaha dikali 100%. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, contoh soal dari return on asset ROA, berikut ini adalah rumus serta contoh kasus perhitungannya. Laba kotor perusahaan A sebesar 50 juta. Nih, 50 juta ya, teman-teman. Oke, ini 50 juta. Nah, total pendapatannya itu ada 57 juta. Maka JPM perusahaan A adalah sebagai berikut. Nih, laba kotor dibagi sama total pendapatan, terus dikali 100, teman-teman. Nah, laba pendapatannya itu, laba kotor itu 50 juta. Ya kan? Nah, total pendapatannya 57, tinggal dimasukin aja. Nah, ini dibagi dulu, 50 juta dibagi 57 berapa dikali 100, totalnya jadi 87%, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke return of investment atau disebut dengan ROI. Nah, pengertian dari ROI sendiri yaitu adalah rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. ROI ini berguna sebagai pengukur kemampuan suatu perusahaan secara menyeluruh dalam menghasilkan keuntungan atas jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasionya, berarti semakin baik pula kondisi perusahaan. Nah, rumusnya sendiri itu ada ROI sama dengan ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dan dikali 100%. Nah, contoh soalnya itu ada contoh kasusnya ya teman-teman. Itu PTZ berinvestasi sebesar 600 juta kan, kepada perusahaan otomotif. PTZ ternyata mendapatkan penjualan terbesar yaitu 1000 unit kendaraan. Dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 700 juta ya teman-teman. Nah, diketahui keuntungan laba investasi sebesar 100 ribu. Teman-teman, 100 juta. 100 juta. Dan modal investasi awal besar yaitu 600 ribu. Maka ROI, nah ini kan 700 itu dari keuntungan pendapatannya, pendapatan keuntungan dari perusahaan 700 juta, 700 juta dikurang 600 juta investasinya. Nah, dibagi sama investasinya lagi dikali 100%, totalnya 16% hasil ROI-nya, kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Itu yang terakhir kalau salah, itu ada gross profit margin atau JPM. Pengertian dari gross profit margin
merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan laba kotor, yang dipengaruhi oleh laporan arus kas, menjelaskan besaran laba yang diterima oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Rumusnya itu laba kotor atau dibagi total pendapatan dikali 100. Itu sama yang kayak ROA ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah mendengarkan presentasi aku tentang teori perusahaan, organisasi, biaya produksi, eksplisit dan implisit, kayak gitu teman, dan profitabilitas, kayak gitu. Semoga ilmunya bisa tersampaikan oleh teman-teman